Pengelolaan stok bukan sekadar menumpuk barang di gudang. Ini adalah seni menyeimbangkan antara ketersediaan dan efisiensi. Sebuah gudang yang terkelola dengan baik adalah jantung dari operasional bisnis yang sukses. Terlalu banyak stok berarti uang perusahaan tertahan. Modal yang seharusnya bisa diputar untuk investasi lain malah terikat dalam bentuk barang yang belum tentu laku dalam waktu dekat. Risiko barang rusak, apalagi jika barang tersebut mudah rusak atau memiliki tanggal kedaluarsa. Kerugian akibat kerusakan atau kedaluarsa bisa sangat signifikan, dan biaya gudang membengkak. Biaya sewa gudang, listrik, dan tenaga kerja bisa menjadi beban yang berat jika stok terlalu banyak dan tidak bergerak. Terlalu sedikit stok? Ini juga bukan solusi. Pelanggan kecewa karena tidak bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan saat mereka membutuhkannya. Penjualan hilang, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan terlewatkan begitu saja, loyalitas pun terancam. Pelanggan yang kecewa mungkin akan beralih ke kompetitor yang bisa menyediakan barang yang mereka butuhkan. Menemukan keseimbangan antara keduanya adalah kunci keberhasilan pengelolaan stok. Butuh logika presisi. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Manajer harus mengandalkan data penjualan untuk memahami tren dan pola permintaan pelanggan. Bukan perasaan. Intuisi memang penting, tetapi data adalah fondasi yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Logika membantu menganalisis pola musiman, seperti peningkatan penjualan saat hari raya atau musim liburan, dan tren permintaan. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi permintaan adalah kunci untuk merencanakan stok yang optimal. Dengan peramalan permintaan yang logis, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Perusahaan memesan jumlah barang yang tepat, menghindari kelebihan atau kekurangan stok pada waktu yang tepat. Ini memastikan ketersediaan barang tanpa harus menanggung biaya penyimpanan yang besar. Proses ini melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, penalaran sebab akibat yang cermat. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasokan. Jika penjualan produk A selalu naik 30% di Desember, stok pun harus disesuaikan. Jangan sampai kehabisan stok saat permintaan sedang tinggi-tingginya. Logika juga mempertimbangkan waktu pengiriman, agar barang sampai tepat waktu, dan proses produksi. Keterlambatan produksi bisa berdampak pada ketersediaan stok. Semua variabel dihitung dengan cermat, menggunakan alat dan teknologi yang tepat, agar sistem inventaris responsif dan efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dengan cepat. Stok berubah dari tumpukan mati yang hanya menghabiskan ruang dan biaya, menjadi aset strategis yang menghasilkan keuntungan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Hasil akhirnya, keuntungan maksimal dan pelanggan puas, sebuah kombinasi yang ideal untuk kesuksesan jangka panjang. Distribusi adalah urat nadi rantai pasokan. Tanpa distribusi efektif, produk tak sampai ke konsumen. Mengirim barang dari pabrik ke ratusan toko butuh keputusan logis, bukan sekadar mengandalkan kurir. Model hub and spoke, misalnya mengoptimalkan rute dan menekan biaya. Logika juga menentukan moda transportasi kapal laut untuk barang tak mendesak pesawat, untuk yang sangat penting. Perangkat lunak logistik menghitung jutaan kemungkinan rute, mempertimbangkan jarak lalu lintas dan kapasitas truk. Tujuannya maksimalkan pengantaran, minimalkan biaya. Semua ini mustahil dilakukan hanya dengan intuisi. Distribusi cerdas digerakkan oleh logika. Hasilnya pengiriman efisien, biaya terkendali. Pernahkah Anda bertanya-tanya, saat berjalan di antara lorong-lorong supermarket yang ramai, mengapa rak mie instan di supermarket atau rak produk lainnya selalu terisi dengan rapi dan teratur? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memastikan ketersediaan barang yang kita inginkan. Rahasianya terletak pada sistem yang kompleks dan terintegrasi. Semuanya berawal dari setiap pemindaian barcode di kasir. Setiap tindakan sederhana ini mengirim data secara instan ke sistem inventaris pusat. Sistem otomatis ini secara akurat mengurangi stok barang yang baru saja dibeli. Bayangkan jutaan transaksi terjadi setiap hari, semuanya diperbarui secara real time. Dan, jika jumlah stok turun di bawah reorder point, yaitu batas minimum yang telah ditentukan, sistem akan langsung memesan barang baru ke pusat distribusi. Proses ini sepenuhnya otomatis, tanpa campur tangan manusia. Angka reorder point ini tidak ditentukan secara acak. Sebaliknya, angka ini dihitung secara logis, berdasarkan analisis mendalam dari data penjualan historis dan perkiraan lead time.
yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman barang. Pesanan yang masuk dari banyak toko yang berbeda, kemudian dikelompokkan dan dioptimalkan berdasarkan rute pengiriman yang paling efisien, meminimalkan biaya dan waktu. Untuk memastikan pengiriman tepat waktu, truk-truk pengangkut diatur untuk berangkat pada malam hari, dengan harapan menghindari kemacetan lalu lintas di jam-jam sibuk. Tujuannya adalah agar truk tiba di toko sebelum jam buka, sehingga tidak mengganggu aktivitas pelanggan. Sesampainya di toko, staf segera mengisi rak dengan barang-barang yang baru datang. Mereka bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti produk yang tanggal kedaluarsanya lebih dekat akan diletakkan di bagian depan rak, T, sehingga lebih mungkin dibeli terlebih dahulu. Seluruh siklus yang rumit ini adalah tarian logika yang presisi, dimulai dari kasir, berlanjut ke pemesanan, kemudian pengiriman, dan berakhir dengan penataan rak yang cermat. Tujuannya sangat sederhana, memastikan bahwa pelanggan selalu dapat menemukan produk yang mereka cari, kapanpun mereka membutuhkannya. Semua ini berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan, berkat kekuatan dan logika yang tersembunyi di balik rantai pasokan modern. Langkah pertama dalam logika rantai pasokan adalah mengidentifikasi masalah dengan benar. Seringkali, yang tampak hanyalah gejala, bukan akar masalah. Misal, biaya pengiriman tinggi. Jangan buru-buru menekan harga kurir. Kumpulkan data biaya per kilogram, per kilometer, bandingkan dengan standar industri. Pecah masalah besar jadi komponen kecil dan terukur. Pernyataan masalah harus spesifik, misal, biaya pengiriman paket kecil ke luar Jawa, 40% lebih tinggi dari rata-rata. Identifikasi masalah dengan tepat adalah setengah solusi. Setelah masalah teridentifikasi, selami akar penyebabnya. Gunakan teknik 5 mengapa, terus gali alasan di balik masalah. Contoh biaya pengiriman tinggi karena hanya ada opsi kurir ekspres, sistem lama tak pernah diperbarui, tak ada penanggung jawab optimasi. Analisis logis membawa kita dari gejala ke akar masalah. Solusi fundamental, perbarui sistem, tambah opsi pengiriman, tunjuk penanggung jawab. Dengan logika, kita mengobati penyakit, bukan sekadar meredakan gejala. Hasilnya perbaikan jangka panjang, bukan tambal sulam. Setelah akar masalah ditemukan, saatnya membuat keputusan berbasis data. Jangan andalkan intuisi, kumpulkan data untuk setiap alternatif solusi. Simulasikan dampak biaya dan manfaat dari tiap opsi. Misal, alihkan 70% pengiriman ke kargo darat, hitung potensi pengematan. Bandingkan hasilnya secara objektif, pilih solusi dengan hasil terbaik sesuai tujuan perusahaan. Keputusan logis bisa dipertanggungjawabkan dengan data. Inilah Gedente Koridor Besta Ketosan berbasis logika. Mengasah logika butuh latihan dan budaya yang mendukung. Biasakan bertanya mengapa dan lacak penyebab masalah hingga ke akar. Bertemanlah dengan data, lihat pola, cari anomali, gunakan grafik sederhana. Terapkan prinsip Pareto fokus pada 20% masalah yang sebabkan 80% dampak. Prioritaskan upaya perbaikan di area vital. Dorong kolaborasi lintas departemen, keputusan logis harus dikomunikasikan. Forum rutin antar tim memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama. Rantai pasokan efisien, lahir dari kecerdasan kolektif. Setiap mata rantai harus berkomunikasi dan bekerja sama secara logis. Hasilnya, sistem yang adaptif dan siap menghadapi tantangan. Logika adalah alat praktis yang vital di setiap titik rantai pasokan. Tanpa logika, manajemen hanya reaktif dan penuh pemborosan. Dengan logika, proses jadi proaktif, terstruktur, dan efisien. Manfaatnya nyata, efisiensi biaya, pengurangan pemborosan, dan margin keuntungan meningkat. Kepuasan pelanggan pun naik, produk selalu tersedia, pengiriman andal. Di pasar kompetitif, rantai pasokan logis jadi pembeda utama. Kemampuan beradaptasi dan mengambil keputusan cerdas adalah kunci bertahan. Logika bukan pilihan, melainkan keharusan untuk keunggulan kompetitif.